emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. 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 Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 Desember 2022. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati, kita datang kepada Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah, untuk setiap sukacita, untuk setiap damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan pada hari ini sekali lagi mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-58 hingga Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-8.
Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menyeret dia, yaitu Stefanus, keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar untuk menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah martir bagi Injil. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan salah satu kisah yang paling mengharukan. Ada beberapa hal yang membuat kisah ini begitu menyayat hati. Pertama, pembunuhan ini dilakukan atas nama Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Stefanus menghujat Allah, maka selayaknya ia dihukum rajam. Kedua, pada saat meregang nyawa, Stefanus masih sempat berdoa agar Tuhan tidak menanggungkan dosa ini atas para pembunuhnya. Keduanya mengakui berbuat atas nama Tuhan, tetapi berbeda motivasi. Orang Yahudi mengkambing hitamkan Tuhan untuk melampiaskan kebencian mereka dan melahirkan pembunuhan. Sedangkan Stefanus mengalami ini karena keyakinannya akan kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus, melahirkan pengampunan. Seakan belum cukup umat Tuhan menyalibkan Yesus, kini mereka menambah dosa dengan membunuh seorang murid Tuhan. Kisah martir perdana ini menunjukkan satu hal penting. Manusia berdosa tidak berdaya memerdekakan diri mereka sendiri. Hanya anugerah Allah yang bisa melepaskan mereka dari belenggu dosa. Di mata Allah dan juga di gereja Tuhan, kematian Stefanus bukan merupakan kekalahan melainkan sebuah kemenangan. Itu sebabnya Stefanus mendapatkan peneguhan bahwa saat-saat genting musuh hendak menerkam, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di samping kanan Allah. Ungkapan Yesus berdiri bisa dipahami sebagai suatu penghargaan kepada Stefanus yang rela mati menyatakan kebenaran Allah. Menghadapi kematiannya, Stefanus menunjukkan kebesaran hati seperti yang diperlihatkan oleh Tuhannya, yaitu mengampuni musuh. Lalu, apa dampak martir kemenangan Stefanus? Pertama, Injil tersebar keluar Yerusalem. Lewat penganiayaan begitu dahsyat yang dimulai dari penganiayaan Stefanus dan juga para murid dipaksa keluar dari kota. Mereka dianiaya dan bahkan kalau kita lihat bagaimana pengabaran Injil justru dilakukan di luar Yerusalem. Ketika Filipus mengabarkan Injil ke Samaria, lalu kemudian muncullah Saulus yang akhirnya kelak berganti nama menjadi Paulus. Kelak dia akan menjadi rasul Allah yang dikhususkan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Memang Saulus saat itu adalah penganiaya umat Tuhan. Namun justru lewat peristiwa perjumpaan dengan Tuhan, ia menyadari kekeliruannya dan dapat melihat serta menyadari betapa jahatnya ia. Pertobatan Saulus merupakan anugerah Allah yang berdampak dahsyat bagi perkembangan gereja dan Injil Kristus di kemudian hari. Stefanus dan Paulus sama-sama hidup bagi Allah dan mati martir bagi Injil. Ketika mereka hidup, Injil Kristus diberitakan. Tetapi bahkan ketika mereka mati pun, Injil Yesus Kristus semakin tersebar
dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kacamata pengikut Kristuslah yang mampu membuat mereka hidup dan mati seperti demikian. Mereka tidak menjadi pengikut Kristus yang hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Di dalam kehidupan yang penuh dengan suka dan duka, kehidupan Injil Kristus terus dinyatakan. Hidup dan matinya memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, tiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada umatnya sebagai bagian dari pikul salib selalu mendatangkan kemajuan bagi kerajaan Allah. Injil bertambah masyhur dan hamba-hamba Tuhan sejati dibangkitkan untuk menjadi agen-agen Injil Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara adalah salah satunya. Mari Bapak Ibu Saudara, di momen Natal yang baru saja kita lewati, kita kembali diingatkan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah untuk mati, menyelamatkan engkau dan saya. Kematian Yesus di atas kayu salib memberikan kita kehidupan. Kehidupan Yesus Kristus memberikan kita harapan akan hidup yang kekal. Mari kita hidup bagi Allah agar berita Injil disampaikan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kelahiran Tuhan di dunia ini adalah untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kau mau mati di atas kayu salib untuk memberikan kami kehidupan. Saat ini ya Tuhan, kiranya kehidupan yang Engkau sudah berikan untuk setiap kami tidak kami sia-siakan. Biarlah anugerah Tuhan terus mendorong kami untuk kami memberitakan Injil Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami memberitakan Engkau. Kiranya Tuhan sendiri yang mampukan kami, kiranya Engkau sendiri yang tolong kami. Pakai hidup kami untuk menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menjadi garam bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.